Halo sobat-sobat misioner, berjumpa lagi dengan kisah Santo Santa. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat Santo Yohanes Bosco. Yohanes Bosco atau yang akrab disebut Don Bosco adalah santo pelindung kaum muda. Ia membaktikan seluruh hidupnya bagi para remaja. Yohanes Bosco adalah seorang pendidik sejati, ramah, suka bercanda, dan sungguh amat menyenangkan. Yohanes Bosco dilahirkan pada 16 Agustus 1815 di Becci, sebuah dusun kecil di Castelnuovo d'Asti, Italia. Ayahnya, Francesco, seorang petani yang miskin. Francesco mempunyai 3 orang putra, Antonio, Yusuf, dan Yohanes. Francesco meninggal dunia saat Yohanes baru berusia 2 tahun. Ibunya bernama Margarita. Dengan segala daya upaya dan kerja keras, berusaha menghidupi keluarganya. Margarita senantiasa menceritakan kepada anak-anaknya segala kebaikan Tuhan. Sebagai anak petani, ibunya tidak hanya mengajarkan kepada Yohanes Bosco bagaimana mengolah tanah dengan baik, tetapi juga bagaimana menemukan Tuhan yang ada di surga yang indah melalui panen yang berlimpah. Peran ibunya sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan iman Don Bosco. Bagi Don Bosco, berbicara dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Dari ibunya, Yohanes belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka yang miskin, mereka yang sengsara, mereka yang datang mengetuk rumah mereka sepanjang musim dingin, dan yang kepada siapa Mama Margarita memberikan tumpangan, menyuguhkan sup hangat, serta membagikan makanan dari kemiskinan mereka. Pada suatu ketika, Don Bosco kecil bermimpi yang menggambarkan keseluruhan hidupnya kelak. Dalam mimpinya, Yohanes sedang berada di lapangan yang luas. Ia melihat banyak sekali anak di sana. Ada yang tertawa, bermain, dan ada pula yang bersumpah serapah. Yohanes tidak suka anak-anak itu menghina Tuhan. Ia segera berlari untuk menghentikan mereka sambil berteriak dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, tampaklah baginya seorang yang agung, berpakaian jubah putih dan wajahnya bersinar. Ia memanggil Yohanes dengan namanya, memintanya agar tenang, serta menasihatinya. Sang agung dengan wajah bersinar itu memberi nasihat kepadanya, bahwa bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu. Beritahukanlah kepada mereka keburukan, dosa, dan ganjaran kebajikan. Don Bosco membagikan pengalaman dalam mimpi itu kepada ibunya. Akhirnya ia mengerti bahwa yang berbicara dengannya dalam mimpi itu adalah Yesus sendiri. Tuhan meminta kepada Don Bosco agar dalam perjumpaannya dengan sesama, teristimewa kaum muda, hendaknya dihadapi dengan kelembutan hati, belas kasih, kuat, dan penuh semangat. Sejak itu, Yohanes senantiasa berusaha berbuat baik kepada teman-temannya. Pada suatu ketika, ada pertunjukan sirkus, dan Yohanes pergi ke sana dengan penuh semangat dan duduk di barisan paling depan
dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mempelajari semua atraksi yang ditampilkan. Yohanes terus berlatih hingga suatu hari pada Minggu sore ia mempertunjukkan kebolehannya di hadapan anak-anak tetangga. Sambil Yohanes mengulang khotbah yang ia dengar dalam misa pagi kepada teman-temannya itu dan mengajak mereka semua berdoa. Kabar mengenai pertunjukan Yohanes tersiar hingga ke desa-desa tetangga. Tiket masuk untuk menonton pertunjukan Don Bosco adalah berdoa rosario. Banyak anak yang mengeluh, tetapi akhirnya mereka menurut demi menonton pertunjukan Don Bosco. Permainan dan sabda Tuhan mulai mengubah perilaku teman-temannya. Mereka berubah menjadi lebih baik, rajin berdoa, bekerja, dan belajar. Yohanes Bosco mulai menyadari bahwa agar dapat berbuat baik untuk banyak anak, ia perlu belajar dan menjadi seorang imam. Pastor Castelnuovo melihat bahwa perkembangan iman Yohanes luar biasa, sehingga ia mengizinkan Yohanes menerima komuni 2 tahun lebih awal dari usia yang ditentukan gereja. Setelah melalui proses pendidikan yang panjang, pada 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentahbiskan Yohanes Bosco menjadi seorang imam. Yohanes merasa amat bahagia. Demikian juga Mama Margarita. Dalam masa pelayanan imamatnya, pelayanan kepada anak-anak miskin dan terlantar adalah hal yang sangat penting. Yohanes Bosco melayani mereka baik dalam doa maupun karya agar kehidupan anak-anak tersebut menjadi lebih baik. Ia juga mendirikan berbagai karya amal untuk membantu pendidikan anak-anak miskin. Pada tahun 1859, atas restu Paus Pius ke-9, Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian. Kemudian pada tahun 1872, bersama Santa Maria Massarello, Bosco mendirikan Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam pendidikan kaum putri. Tahun 1887, Don Bosco sudah amat lemah. Penglihatannya sudah tidak berfungsi dan kedua kakinya terlalu lemah untuk menyangga tubuhnya. Don Bosco berdoa kepada Bunda Maria agar Bunda Maria menyediakan banyak tempat di surga bagi banyak orang yang mencari Tuhan dengan tulus hati. Menjelang ajalnya, Don Bosco membisikkan pesan terakhirnya kepada anak-anak yang berkumpul di sekeliling tempat tidurnya. Kasihilah satu sama lain seperti saudara. Berbuatlah baik kepada semua orang dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menanti mereka semua di surga. Pada 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun di Turin, Italia. Dia diumumkan venerable oleh Paus Pius ke-10 pada 1907. Pada 2 Juni 1929, Yohanes Bosco dinyatakan sebagai beato oleh Paus Pius ke-11 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 pada 1 April 1934. Dari Santo Yohanes Bosco, kita sebagai misionaris
dapat meneladani pelayanan dengan kasih yang tulus, dapat menyentuh hati orang dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Semoga dengan doa dan teladan hidup Santo Yohanes Bosco, kita semakin dapat membagikan kasih Allah kepada sesama dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati karya misi kita semua. Salam misioner.